Kisah misteri memang tak pernah bisa dilepaskan dalam setiap pendakian ke gunung. Hal ini wajar saja karena gunung konon adalah rumah bagi makhluk gaib. Maka jangan heran jika banyak cerita mistis yang dialami para pendaki. Interaksi dua makhluk beda dunia bisa saja terjadi di kala mendaki gunung, tak terkecuali Gunung Semeru di Jawa Timur. Konon, Gunung Semeru adalah pusat kerajaan makhluk halus di Jawa. Sebagai puncak tertinggi di Jawa, banyak pendaki menilai gunung ini sangat angker, baik karena hantu maupun trek pendakiannya yang memang berat. Namun, tahukah kamu kalau ada satu kawasan di Semeru yang cukup horor, yakni di Ranukumbolo? Kalau tidak percaya, simak dulu cerita misteri berikut ini. Semoga kamu gak pernah mengalami hal yang sama di cerita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Sonjau Misteri. Danau di ketinggian 2400 mdpl ini cukup terkenal karena keindahannya. Meskipun tak jarang ada yang mengalami kejadian mistis di sana. Keindahan Danau Ranukumbolo memang tiada duanya. Danau yang berada di Gunung Semeru ini selalu jadi tempat wajib foto para mendaki. Untuk mencapainya dari Ranupadi juga tak begitu jauh, hanya 4 jam perjalanan di trek landai yang relatif mudah untuk sampai di Ranukumbolo. Pendaki pemula pun bisa mendaki ke sini, ya meskipun keindahan Ranukumbolo sudah begitu termasyhur, namun kisah misterinya juga cukup bikin bergidik ngeri juga. Kisah ini salah satunya. Menurut legenda, Ranukumbolo dijaga oleh sesosok perempuan cantik yang sering muncul di tengah danau. Ranukumbolo yang menakjubkan ketika pagi dan siang hari berubah menjadi seram ketika malam hari. Pendaki pun sebaiknya sampai di Ranukumbolo sebelum maghrib agar keselamatan terjaga. Jadi jangan sampai menyusuri hutan di malam hari. Konon, penunggu Ranukumbolo adalah sesosok dewi berwujud perempuan yang muncul dari tengah danau. Kemunculannya sering diawali dengan munculnya gumbalan kabut. Beberapa pendaki juga pernah melihat penampakan sang dewi. Dari pengalaman pribadi, kami yang mendaki Semeru 6 tahun lalu mengalami kejadian mengerikan di Ranukumbolo. Saat itu kami yang berjumlah 16 pendaki mendaki Gunung Semeru dan di hari pertama memutuskan untuk bermalam di Ranukumbolo. Kami sampai setelah maghrib. Beberapa teman kami tak kunjung datang padahal malam sudah menjelang. Sejam kemudian mereka muncul dan berhasil menemukan tenda kami yang berjumlah 4 buah. Ini jam 7 malam. Mereka pun tampak lelah dan kemudian beristirahat sejenak. Kami pun berkumpul di pinggir danau sambil makan malam. Ketika sudah kenyang, kami pun bergegas masuk ke tenda. Salah satu temanku yang bernama Mawar bisa melihat penampakan makhluk gaib. Dan setelah kami semua masuk tenda, Mawar melihat sosok 3 hantu sugus alias pocong terbang di antara tenda kami. Mereka hanya melayang di samping tenda dengan bentuk menyeramkan. Temanku si Mawar tadi sontak segera masuk tenda. Ia terkejut dan juga ketakutan. Tak pernah dia sangka di Ranukumbolo dia bertemu dengan 3 makhluk paling menyeramkan ini. 3 hantu sugus atau pocong ini berada di samping tenda-tenda kami. Hanya satu tenda yang tidak disampingi pocong ini. Serem banget. Setelah pulang dari Semeru, Mawar menceritakan perihal 3 hantu sugus yang terbang di tenda kami. Kami pun jadi ketakutan. Ketika pulang, Mawar menceritakan semua penampakan yang muncul selama pendakian ke Semeru. Salah satunya tentang hantu pocong tersebut. Mawar juga bilang cuma tendaku bersama 3 teman lainnya yang tidak ditemani pocong.
Dia berseloroh mungkin karena kami bacakan Al-Quran. Memang saat itu aku iseng baca sedikit karena sayang sudah dibawa, masa nggak dibaca. Ternyata dari hal sederhana itulah bisa dilindungi dari gangguan makhluk gaib. Ya namanya gunung, hal tersebut pasti adalah. Hanya saja kami beruntung ada mawar yang bisa melihat, jadi tingkah kami pun jadi lebih berhati-hati agar tidak mengganggu penghuni Semeru. Oke teman-teman, cukup sekian cerita horor hari ini tentang pendakian gunung ke Semeru yang ditemani oleh 3 hantu sugus atau pocong. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like, dan jika kalian ingin berbagi pengalaman, kalian bisa berbagi di kolom komentar. Dan semoga lain kali kalian tidak bertemu dengan makhluk gaib penunggu Ranu Kumbolo ya. Hati-hati, selalu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar pendakianmu aman dan menyenangkan. Selamat mendaki. Wassalam.